Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid As-Salam rahimahullah. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah, karena memang hanya orang yang banyak bersyukur yang bahagia. Di dalam sebuah penelitian di Amerika, orang-orang yang selalu bersyukur di dalam hidupnya itu jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang tidak bersyukur. Jauh lebih tenang hidupnya daripada orang-orang yang tidak bersyukur. Bahkan orang-orang yang selalu bersyukur itu jarang sakit dibandingkan orang yang tidak pernah bersyukur. Maka salah satu tugas tanggung jawab kita adalah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimahullah, kita sering mendengar kalimat takwa, ya sangat sering. Ya sepanjang hidup kita mungkin sudah ratusan kali kita atau mungkin ribuan kali kita mendengar kalimat takwa. Dan di bulan suci Ramadan ini para khatib juga sering menyampaikan ayat yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa itu hakikatnya tidak sesederhana mengucapkannya. Hakikatnya tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Jadi kenapa Allah perintahkan kita bertakwa? Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan kita bertakwa. Nah, mudah-mudahan malam ini kita bisa merenungkan makna dan hakikat takwa sehingga kita berusaha mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati dengan ketakwaan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Al-Quran di surat Ali Imran ayat 14, ya, surat Ali Imran ayat 14. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Allah menegaskan tentang apa itu mata'ul hayatid dunya. Kenikmatan dunia itu terdiri dari apa? Perhiasan hidup di dunia. Siapa yang gak kepengen kaya? Siapa yang gak kepengen punya rumah? Siapa yang gak kepengen punya perkebunan? Siapa yang gak kepengen punya peternakan? Ya, siapa? Semua orang kepengen kaya, kepengen hebat.
Bahkan di luar sana banyak orang-orang yang berlomba-lomba mengumpulkan aset. Banyak orang di luar sana berlomba-lomba membangun rumah mewah, rumah megah. Banyak di luar sana orang-orang membangun bisnis-bisnis besar, bisnis-bisnis raksasa. Maka kita pernah mendengar ada 10 orang kaya dunia misalnya, atau 5 orang kaya Indonesia misalnya. Banyak kita dengar. Nah tapi Allah mengatakan zalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kenikmatan dunia. Boleh nggak kita dapat? Boleh, asal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi andaikan kita tidak mendapatinya, apakah kita kecil hati? Apakah kita kecewa? Apakah kita sedih? Apakah kita kehilangan harapan? Apa kata Allah di ayat berikutnya? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Muhammad katakan, mau enggak aku tunjukkan yang lebih baik dari itu semua? Mau enggak aku tunjukkan yang lebih baik daripada kekayaan itu semua? Apa kata Allah? Yaitu ketakwaan. Jadi ternyata nilai ketakwaan itu Bapak Ibu, kalau ditimbang dengan kekayaan dunia, maka timbangannya jauh lebih berat ketakwaan daripada dunia dan selisihnya. Makanya itu yang ingin kita raih di bulan suci Ramadan. Itu yang kita ingin raih dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, amal soleh kita. Bagaimana kita mendapatkan ketakwaan? Karena apa? Karena ketakwaan itu timbangannya jika ditimbang dengan dunia lebih berat ketakwaan daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sampai melewati Ramadan sia-sia. Ini Al-Quran yang menyampaikan, bukan saya. Jadi timbangan ketakwaan itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah. Bagi orang bertakwa itu akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian mereka akan mendapatkan pasangan hidup yang disucikan oleh Allah. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah punya bayangan sekarang kita bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalimat takwa itu maknanya luar biasa, nilainya itu luar biasa. Dan saudara-saudaraku, tidak ada pilihan lain kecuali menjadi orang bertakwa. Makanya takwa itu menjadi pesan kehidupan. Di mana letak pesan kehidupan? Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi mari kita sama-sama berusaha bagaimana meraih ketakwaan. Nah, ada ayat yang lain. Surat 13 ayat 18. Surat 13 ayat 18. Ini dahsyat juga. Orang-orang yang memenuhi suruhan Tuhannya, orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa,
bertambah. Tempatnya adalah kesudahan yang baik. Apa itu surga? Tempatnya adalah kesudahan yang baik, yaitu surga. Orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, di luar sana tuh banyak orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan. Andaikan mereka punya kekayaan satu bumi. Surat 13 ayat 18. Andaikan mereka punya kekayaan satu bumi, ditambah lagi sejumlah itu kekayaan mereka, berarti 2 bumi. Andaikan mereka kaya, memiliki kekayaan 2 bumi, andaikan, maka niscaya mereka akan menebus surga yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang beriman dan bertakwa. Bayangkan. Nilai ketakwaan jika disandingkan, nilai iman takwa itu, ketaatan itu jika disandingkan dengan kekayaan 2 bumi, maka orang kafir musyrik andaikan dikumpulkan kekayaan mereka, tapi nggak mungkin, nggak pernah ada manusia kaya 2 bumi, 1 bumi atau 2 bumi, nggak ada. Tapi perumpamaan dari Allah, biar kita sadar bahwa timbangan ketakwaan itu jika disandingkan dengan kekayaan 2 bumi, gak ada apa-apanya tuh kekayaan 2 bumi. Biarlah kita hidup sederhana di dunia ini, tapi kita kaya raya di akhirat. Dan gak bisa orang kafir musyrik itu menebus surga dengan kekayaan 2 bumi, itu gak bisa. Ini ayatnya. Kenapa? Karena surga itu hanya diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Nah, yang luar biasa lagi, sering penceramah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang-orang bertakwa ini itu tidak dibiarkan oleh Allah menjalani hidup penuh kesulitan, penuh kerumitan. Gak ada. Makanya orang bertakwa, orang beriman, bertakwa itu pantas optimis, punya rasa percaya diri. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa Allah bersama dia. Sampai Allah katakan, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka. Surat Al-Anfal ayat 29. Ya, surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ini dahsyat lagi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, apabila kamu bertakwa kepada Allah, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Allah berikan kepadamu kecerdasan membedakan yang hak dan yang batil. Tadi pagi, tadi siang saya ceramah di Bank Indonesia. Pak Gubernur BI, Pak Peri, mengatakan kalau pengalaman spiritual beliau, ya karena beliau rajin tadarus, rajin baca tafsir, ya alhamdulillah Gubernur BI, ya, sholatnya luar biasa rajin. Beliau bilang apa? Sepertinya Allah membimbing untuk melihat sesuatu yang prospek. Jadi sesuatu bisa menggambarkan menganalisis berdasarkan data bahwa ke depan ini prospeknya seperti ini. Nah, itu dari mana dapatnya? Nah, saya jelaskan tadi kepada beliau di pengajian tadi siang. Saya katakan
Itu ada di surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kamu kecerdasan membedakan yang hak dan yang batil, membaca situasi, melihat jalan kebenaran, jalan kebaikan. Subhanallah. Allah ampuni dosa-dosamu, Allah maafkan kesalahanmu, dan Allah ampuni segala dosa-dosamu. Allahul Fadlil Azim. Allah punya keutamaan yang besar. Ada satu ayat lagi Bapak Ibu. Ini nggak kurang dahsyat, nggak kalah dahsyat. Semua Quran dahsyat. Tapi malam ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat ini tadi. Nah, salah satunya apa? Surat 64 ayat 11. Surat At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Musibah apa saja yang datang ke muka bumi ini atas izin Allah. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tapi hebatnya Allah katakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah, Allah tuntun hatinya, Allah bimbing hatinya. Subhanallah. Nah, baru kita menyadari kenapa Rasulullah SAW mengatakan kam min shaimin laisa lahum min siyamin illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, siapa orang yang paling rugi kalau begitu? 1 bulan berlalunya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan apa-apa, zero. Nah, siapa orang yang paling beruntung kalau begitu? La'allakum tattaqun. Yang paling beruntung itu adalah orang yang bertakwa. Yang kalau ditimbang ketakwaannya dengan dunia dan seisinya, maka beratlah ketakwaannya dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi kalau kita sudah memahami ini, kaya itu bukan perkara seberapa besar hartamu, seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi jabatanmu. Kalau sudah kembali kepada Al-Quran, melihat orang lain bukan dari aspek itunya, tapi dari amal solehnya. Maka itu juga yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Semoga Ramadan kali ini betul-betul mengantarkan kita jadi orang bertakwa. Andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita, maka ini menjadi Ramadan penutup usia kebaikan kita dan kita pulang kepada Allah dalam ketakwaan. Andaikan Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka bekal takwa hari ini untuk perjalanan 1 tahun ke depan. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kita sudah jadi orang bertakwa? Bagaimana mengukur bahwa kita sudah mencapai ketakwaan? Bagaimana? Ukurannya apa? Apakah kita sudah mencapai ketakwaan? Apa ukurannya? Ukurannya adalah wallahu basirum bil ibad. Ayat Ali Imran 14, 15, 16, 17. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang senantiasa mengatakan, ya Allah, kami beriman kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, selamatkan kami dari siksa neraka. Jadi orang yang bertakwa itu yang punya komitmen ketauhidan kepada Allah di setiap nafas kehidupannya. Yang kedua, as-sabirin, sabar dalam menjalani hidup, sabar dalam menghadapi cobaan ujian hidup, sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi berbagai problematika hidup. Yang ketiga, as-shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Sinkron antara pikiran, ucapan, hati, dan perbuatan. Kalau tidak sinkron, munafik. Kalau munafik, apalagi bercampur dengan kekufuran, fid darkil asfal minan nar, di tempat yang paling rendah di dasar neraka. Ya, as-shadiqin. Yang keempat, al-qanitin, orang yang taat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang kelima,
al-munfiqin, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang terakhir, al-mustaghfirina bil ashar. Ashar itu apa Bapak Ibu? Ashar itu adalah sahur. Sahur itu bukan identik dengan makan. Kalau makan di waktu menjelang subuh itu namanya makan sahur. Rasulullah SAW mengatakan tasahharu, ya, bersahurlah engkau. Ya, fa inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Tapi ashar yang dimaksud di sini adalah dari aspek waktunya. Jadi salah satu ciri khas orang bertakwa itu sering beristighfar menjelang subuh. Jam 3, setengah 4 itu waktu sahur. Nah, di surat Ali Imran 133, 134, 135, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang, di kala sempit. Yang kedua, siapa? Wal qaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Tidak benci kepada orang, tidak dendam, tidak temperamen. Yang kedua, wal qaziminal ghaiz. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat setelah wal afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau gitu kesimpulannya Bang, dari ayat-ayat tadi, kesimpulannya orang bertakwa itu adalah orang yang memiliki harmonisasi hubungan kepada Allah dan harmonisasi hubungan kepada manusia. Salatnya baik, puasanya baik, zikirnya baik, baca Qur'annya baik, haji sudah, umroh sudah. Nah, itu kesolehan individual. Tapi kesolehan sosialnya mana? Ramah sama orang lain, mudah tersenyum, mengucapkan salam, peduli terhadap keadaan sebelah rumah kita, tetangga kita, lihat anak yatim, perhatikan fakir miskin, peduli kepada adik yang susah, kakak yang susah. Nah, kalau yang kedua itu tidak ada, hanya kesalehan individual, namanya tidak soleh. Karena soleh itu duribat alaihimudillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia ditimpa kehinaan di mana saja berada kecuali dengan dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadilah orang yang taat kepada Allah, tapi juga jangan lupa bangunlah kasih sayang sesama manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum